Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu isu yang cukup viral di Indonesia saat ini di awal Januari tahun 2025 ketika video ini di-take, yaitu pada tanggal 3 Januari 2025 kita akan membahas terkait dengan pengaturan PPN 12%. Yang mana untuk PPN 12% ini sendiri itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, yang mana secara rinci akan menjelaskan terkait dengan pengaturan DPP dan tarif PPN per 1 Januari 2025. Tapi tentunya sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan PMK ini, PMK 131 ini, kita akan coba lihat dulu apa sih current isu yang mendasari kenapa kita perlu untuk membahas terkait dengan aturan ini. Jadi begini ceritanya. Di tahun 2024 akhir itu Indonesia cukup dihebohkan dengan adanya pengaturan terkait dengan PPN 12% ini ya. Yang mana sebenarnya PPN 12% ini sudah diatur atau dibunyikan pada pasal 7 Undang-Undang HPP, bagian PPN ya tentunya. Yang mana artinya dia sudah dibunyikan di pasal 7 bahwa per 1 Januari 2025 PPN itu akan berada pada tarif 12%. Nah, kemudian bergaung berita-berita terkait dengan pengenaan PPN 12% ini hanya untuk barang-barang mewah seperti yang ada pada eh, tangkapan layar yang saya cantumkan di paparan. Kemudian bergaung lagi terkait dengan PPN itu akan berlaku umum 12%. Nah, ini kan menimbulkan persepsi berbeda dan kemudian juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Kemudian yang mana yang betul? Nah, kemudian di tanggal 31 Desember 2024 dikeluarkanlah yang namanya PMK 131 ini. Ya, PMK 131 dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2024, yang mana ini akan memperjelas terkait dengan positioning dari tarif PPN dan juga memperjelas perlakuan PPN untuk semua BKP dan JKP. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan barang mewah? Nah, di sini akan kita lebih lanjut coba perdalam dan kita coba pelajari terkait dengan apa hubungannya adanya pengaturan terkait dengan PPN untuk barang mewah dengan PMK ini. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan PPN 12%, kita coba masuk dulu ke bagian yang pertama. Kita akan pelajari dulu konsep barang mewah itu seperti apa. Supaya dalam kita mempelajari PMK ini, itu kita memiliki persepsi yang sama. Baik, jadi barang mewah. Ya, barang mewah itu dalam konteks tentunya konteksnya adalah pemajakan dalam aspek PPN ya. Karena kita bicara pajak objektif, maka di sini kita lihat ada pengaturan-pengaturan yang sudah ada di Indonesia. Nah, di Indonesia terkait dengan barang mewah itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Dia sudah diatur dalam undang-undang, kemudian diatur juga dalam peraturan pemerintah dan juga diatur kembali lebih rinci di peraturan Menteri Keuangan. Di Undang-Undang PPN itu sudah diatur sejak Undang-Undang PPN pertama kali ya tahun 1983 sampai dia diperbarui terakhir di 2022. Itu diatur pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dan diatur juga di pasal 8 Undang-Undang PPN. Yang mana di sini Undang-Undang PPN yang akan kita jadikan acuan adalah update terakhir tentunya, yaitu adalah Undang-Undang PPN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang
nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker. Ini yang akan jadi patokan kita untuk pembahasan pada video kali ini. Kemudian dari Undang-Undang PPN, hierarki pengaturan barang mewah itu diturunkan ke peraturan pemerintah. Yang mana di sini akan dijelaskan terkait dengan kelompok barang yang dikategorikan mewah dan dikenakan PPNBM. Nah, apa ini PPNBM? Nanti akan kita coba jelaskan secara sekilas sebelum kita lanjut terkait dengan PMK-nya sendiri. Baru nanti dari peraturan pemerintah ini diturunkan lagi ke peraturan Menteri Keuangan, yang mana dia mengatur terkait dengan jenis barang yang dikategorikan mewah dan dikenakan PPNBM. Oke, kita masuk ke Undang-Undang PPN pasal 5. Di ayat 1 dijelaskan bahwa di samping pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1, artinya PPN secara umum, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah. Nah, inilah yang kita sebut PPNBM. PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. Dikenakan PPNBM terhadap yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dan yang kedua adalah impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, di sini kita garis bawahi yang pertama adalah penyerahan atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, di sini artinya PPNBM sudah jelas ya, hanya dikenakan pada BKP. Tidak ada PPNBM atas JKP ataupun BKPTB seperti itu. Dan yang dikenakan pun hanya untuk barang yang tergolong mewah. Nanti kita akan lihat lebih rinci lagi apa itu mewah. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini sendiri dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan, atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, itu terkait dengan eksistensi dari si PPNBM itu sendiri. Nah, sekarang kemudian tarifnya berapa? Nah, di sini kita coba lihat. Ini di Undang-Undang PPN pasal 8. Tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Sementara ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan tarif 0%. Artinya ketika ada penjualan ke luar negeri itu tidak ada PPNBM turtang. Sama seperti ekspor PPN seperti itu ya. Treatment PPN terhadap ekspor berlaku juga untuk treatment PPNBM terhadap ekspor. Nah, di sini kita lihat di penjelasan Undang-Undang PPN pasal 5. Apa yang didefinisikan dengan barang mewah? Jadi ada 4 setidaknya definisi dari barang yang digolongkan mewah menurut Undang-Undang PPN tentunya. Yang pertama, barang tersebut adalah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Artinya yang menggunakannya itu bukan masyarakat kebanyakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Contohnya apa? Contohnya adalah mobil-mobil mewah. Ya, sebut saja mungkin ya seperti Lamborghini, Porsche, dan lain-lain seperti itu. Kalau kita lihat contoh di gambar ini, inilah contohnya adalah mobil mewah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah definisi barang mewah itu adalah barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan atau, nah di sini dijelaskan ya, dan atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah gambaran dari barang-barang yang disebut sebagai barang mewah. Ini adalah koridor kita untuk memaknai apa itu barang mewah menurut perspektif Undang-Undang PPN. Nah, kemudian setelah kita melihat barang mewah dari sisi undang-undang, kita lihat juga dari sisi peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Di sini diatur terkait dengan kelompok dari barang yang dikenakan PPN BM seperti itu. Yang pertama ada kelompok kendaraan bermotor, yang kedua adalah kelompok selain kendaraan bermotor. Nah, untuk kendaraan bermotor itu diatur
kelompoknya pada PP nomor 22 tahun 2014 yang diturunkan dengan PMK nomor 141 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 42 tahun 2022. Sementara itu untuk kelompok barang mewah selain kendaraan bermotor itu diatur pada PP nomor 61 tahun 2020 sebagaimana diturunkan ke PMK nomor 96 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 15 tahun 2023. Di sini akan saya jelaskan sekilas saja terkait dengan barang-barang yang seperti apa sih yang dikenakan PPNBM, kemudian tarifnya berapa, seperti itu. Untuk PPNBM non kendaraan bermotor itu dasar hukumnya tadi sudah kita jelaskan PMK 96 tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PMK 15 tahun 2023. Ada setidaknya 4 kelompok barang dan 4 kelompok tarif yang dikenakan PPNBM untuk klaster non kendaraan bermotor. Yang pertama untuk kelompok 20% tarifnya ya itu adalah kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 30 miliar rupiah atau lebih ya. Yang pertama, untuk kelompok 20%. Artinya ini tarif PPNBM-nya adalah 20%. Kemudian yang kedua adalah kelompok BKP mewah, PPNBM non kendaraan bermotor dengan tarif 40%. Ada dua jenis BKP di sini. Yang pertama adalah kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, dan kelompok peluru, senjata api, dan senjata api lainnya. Kecuali untuk keperluan negara, yang mana di dalamnya ini termasuk adalah peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. Jadi di sini hanya untuk pelurunya saja. Nah, kemudian senjata apinya dikenakan PPNBM berapa persen? Untuk senjata apinya itu dikenakan PPNBM 50%. Di sini ada dua kelompok. Ada dua kelompok BKP. Yang pertama adalah kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, artinya dia di luar dari kelompok balon udara. Ya. Kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Artinya ini adalah penyerahan yang non untuk niaga seperti itu, bukan untuk diperjualbelikan, artinya bukan pesawat komersil untuk publik seperti itu. Contohnya adalah helikopter dan pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Dan yang kedua adalah kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, senjata artileri, revolver, dan pistol. Lalu yang terakhir di sini untuk PPNBM non kendaraan bermotor ada kelompok tarif 75%. Di sini ada kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Yang termasuk di dalamnya adalah kapal pesiar dan teman-temannya. Dan yang kedua adalah yacht. Itu adalah gambaran apa-apa saja barang mewah yang dikenakan PPNBM dari kelompok non kendaraan bermotor. Nah, sementara untuk kelompok kendaraan bermotor ini untuk pengaturannya itu sangat rigid dan untuk jenis tarifnya itu bervariasi. Jadi di sini akan saya jelaskan secara singkat saja. Untuk PPNBM kelompok kendaraan bermotor itu ada paling tidak kalau saya rangkum ada 9 jenis kendaraan. Yang pertama adalah kendaraan bermotor bensin dan hybrid dengan spesifikasi dan harmonize sistem kode yang diatur dalam PMK 141 tahun 2021. Kemudian kendaraan bermotor diesel atau semi diesel dan hybrid dengan spesifikasi dan HS kode di PMK yang sama. Dan kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik. Baik itu yang kurang dari 10 penumpang, 10-15 penumpang atau yang kabin ganda. Di situ ada jelas terpampang HS kodenya berapa, spesifikasi dari si bahan bakarnya bagaimana, apakah menggunakan bensin atau menggunakan diesel atau hanya listrik, kemudian silindernya berapa dan seterusnya. Kemudian yang keempat,
mobil golf atau kendaraan yang sejenis. Yang kelima, kendaraan khusus untuk perjalanan di atas salju, pantai, gunung, atau kendaraan yang sejenis. Kemudian, kendaraan bermotor roda 2 atau 3 dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tapi tidak sampai 500 cc. Artinya inilah motor gede, bisa kita bilang motor gede seperti itu. Kemudian kendaraan bermotor beroda 2 atau 3, mesin piston pembakaran dalam bolak-balik, kapasitas silinder 500 cc ke atas, artinya motor gede lebih dari 500 cc. Yang kedelapan, trailer semi-trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah, artinya inilah mobil karavan yang mana mobil itu dipergunakan juga sebagai mobil untuk tempat tinggal. Dan yang kesembilan adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder lebih dari 4000 cc. Nah, untuk PPNBM kendaraan bermotor, rentang tarifnya itu bervariasi mulai dari 10% sampai dengan 95%, bergantung pada jenis barang yang dimaksud pada PMK 141. Baik, itu sekilas saja saya jelaskan terkait dengan uh, definisi barang mewah, kemudian cakupan dari barang mewah itu apa saja, kemudian aspek PPNBM-nya seperti apa, tarifnya berapa, itu tidak akan kita bahas lebih dalam. Kita akan lebih dalam membahas terkait dengan pengaturan PMK 131 tahun 2024 ini. Ya. Kenapa tadi penting untuk kita pahami terkait dengan barang mewah agar supaya kita sudah memiliki koridor dalam memahami apa yang didefinisikan sebagai barang mewah. Baik, kita masuk ke substansi dari PMK 131. Kita mulai dari pasal 2. Kita lihat di pasal 2 untuk ayat 1 dan ayat 2. Oke, nah di sini kita lihat untuk ayat 1, atas impor BKP dan atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha terutang PPN. Ya, ini oke. Ini koridor yang sudah cukup jelas diatur di Undang-Undang PPN. Nah, kemudian kita lihat di ayat 2-nya. PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Artinya apa? Artinya, kalau kita mengacu pada PMK 131, ya artinya tarifnya adalah 12% seperti itu. Maka tarif PPN itu pada dasarnya adalah tetap 12%. Karena kan kita sudah mulai masuk di periode 1 Januari 2025 dan seterusnya. Seperti itu. Yang mana artinya pengaturan pada PMK 131 ini konvergen dengan Undang-Undang PPN sebagaimana diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang mana di pasal 7 ayat 1 huruf B, tarif PPN yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, sekarang di mana klausul barang mewahnya? Nah, klausul barang mewahnya itu ada pada ayat 3. Seperti itu. Jadi kita melihat dari si aturan ini harus tentunya secara utuh ya. Kita lihat di ayat 3 pasal 2. Barang kena pajak dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, artinya yang tadi dikenakan tarif 12% dikali harga jual, itu adalah, kita lihat di highlight yang warna putih, barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenain PPNBM. Nah, inilah makanya menjadi penting untuk kita mengetahui terkait yang tadi sudah kita jelaskan di bagian 1. Jadi, untuk barang-barang yang dikenakan tarif PPN 12% dari harga jual itu hanya untuk kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor yang termasuk barang mewah yang dikenakan PPNBM. Nah, di sini artinya kita tidak perlu mendebak-debak lagi barang mewah itu seperti apa. Apakah barang mewah itu adalah beras yang dimakan oleh kalangan elit yang memiliki kualitas kelas atas? Oh, enggak gitu. Jadi koridornya sudah jelas.
parameternya pun juga sudah jelas. Artinya, yang dikenakan PPN 12% itu hanya atas barang yang dikenakan PPN BM. Yang mana artinya dia otomatis adalah barang mewah sesuai dengan apa yang sudah diatur di Undang-Undang PPN. Kira-kira seperti itu terkait dengan pengaturannya. Dan lebih lanjut di ayat 4 dijelaskan bahwa pajak masukan yang tadi atas barang kena pajak tadi, nah itu bisa dikreditkan, artinya dia tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dari si Undang-Undang PPN itu sendiri. Artinya sebenarnya ya dia pengaturannya tetap sesuai dengan PPN pada umumnya seperti itu. Hanya saja memang di sini dipertegas bahwa yang menggunakan tarif 12% dikali dengan harga jual. Ingat, dikali dengan harga jual, bukan jangan dipotong-potong. Artinya tarif 12% kali harga jual. Cara menghitungnya, yaitu adalah kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor yang termasuk barang mewah yang juga dikenakan PPN BM, atau dengan kata lain adalah objek PPN BM. Kira-kira seperti itu cara untuk memahaminya. Pertanyaannya sekarang, untuk di luar barang mewah, bagaimana? Apakah tarifnya menjadi 11%? Kalau tarifnya 11%, apakah dia menjadi tidak single rate lagi? Apakah dia jadi dua macam tarif PPN? Nah, itu kita akan lihat di... Nah, sekarang pertanyaannya, lantas yang untuk selain barang mewah itu bagaimana perlakuan dari si PPN-nya? Kita akan coba lihat di slide berikut. Nah, kita lihat di pasal 3. Di pasal 3 ayat 1 diatur bahwa atas impor dan atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha selain BKP dimaksud pada pasal 2 ayat 3, artinya di sini selain barang mewah, kemudian juga pemanfaatan BKPTB dan penyerahan JKP. Itu terutang PPN. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah untuk ketiga ini, untuk barang kena pajak selain barang mewah, kemudian BKPTB dan JKP, apakah ini kemudian terutang PPN-nya 12% atau 11%? Nah, ini kita lihat di ayat 2. PPN yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Oke, jadi tarifnya itu tetap 12%, tapi menggunakan DPP nilai lain. Nah, sekarang kita lihat DPP nilai lainnya itu seperti apa. Di ayat 3, nilai lain yang dimaksud pada ayat 2 dihitung sebesar 11/12 dikalikan dengan nilai impor, harga jual, atau penggantian. Nah, artinya apa? Artinya adalah cara menghitung untuk tiga ini ya. Yang pertama adalah selain BKP barang mewah, kemudian BKPTB dan juga JKP, itu cara menghitungnya adalah 12%. Kita kalikan dengan 11/12 dulu, baru kita kalikan dengan harga jual. Seperti itu. Artinya apa? Kalau kita gunakan logika matematika sederhana, 12% dikali 11/12 dikali harga jual, 12,12-nya coret, berarti kan secara efektif PPN-nya itu adalah 11% kali harga jual. Seperti itu. Jadi secara efektif PPN-nya itu adalah 11%. Tetapi kita tidak bisa bilang tarifnya adalah 11%. Karena itu nanti tidak akan konvergen dengan Undang-Undang PPN pasal 7. Seperti itu. Jadi tarifnya tetap 12%, tetapi 12% ini kita kalikan dengan 11/12, kita kalikan dengan harga jual. Nah, makanya di sini kita bilang seolah-olah dia tarifnya 11%, tapi tetap tarifnya 12%, kita kalikan dengan 11/12. Maka secara sederhana kita bisa bilang bahwa tarif efektif, ya, kita gunakan terminologi tarif efektif, itu adalah 11%.
Nah, PPN di ayat 2 itu dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya di sini untuk ketentuan terkait dengan PPN untuk selain barang mewah yang diatur di PMK 131 pasal 3 ini itu tetap berlaku skema sebagaimana seharusnya dan sebagaimana biasanya. Seperti itu. Hanya saja memang di sini ada perlakuan khusus terkait dengan cara penghitungannya. Supaya apa? Supaya dia tetap konvergen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Seperti itu. Nah, sekarang kemudian muncul pertanyaan. Tadi kan kita sudah bahas terkait dengan barang mewah. Kemudian, oke, untuk barang mewah kan jelas 12%, langsung kita kalikan dengan harga jual. Kemudian non barang mewah itu 12% kali 11/12 kali harga jual. Nah, sekarang begini. Ketika kita berbicara tentang DPP nilai lain, sudah ada berbagai macam pengaturan sebelumnya yang berbicara terkait dengan pengaturan DPP nilai lain. Misalnya apa? Paling mudah. Misalnya kalau kita bicara DPP nilai lain itu yang paling mudah adalah kegiatan membangun sendiri, KMS. KMS itu kan dia untuk aturan defaultnya itu adalah 20% dikalikan dengan tarif PPN, kalikan dengan harga yang dibayarkan. HD lah kalau saya sebut seperti itu. Jadi 20% kali PPN kali harga dibayarkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah PMK 131 ini kemudian apakah ini mengoverride dari aturan yang sudah ada seperti itu untuk perlakuan objek PPN lain yang sudah menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu. Artinya DPP nilai lain yang menggunakan faktor 0,4, besaran tertentu menggunakan faktor 0,5. Nah, kita lihat di pasal 4. Pasal 4, pengusaha kena pajak yang memungut, menghitung, dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP dengan menggunakan DPP berupa nilai lain yang ketentuannya telah diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara tersendiri. Artinya dia sudah ada aturannya tersendiri baik itu PP ataupun PMK. Atau menggunakan besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dikecualikan dari ketentuan pada pasal 2 dan pasal 3. Artinya apa? Artinya pasal 2 dan pasal 3 tidak berlaku untuk dua ini. Untuk yang sudah menggunakan DPP nilai lain dan juga yang sudah menggunakan besaran tertentu dan sudah ada aturannya sendiri. Seperti itu. Jadi dia tetap untuk tarif PPN yang diacu tetap sesuai dengan Undang-Undang PPN. Artinya secara default tarifnya tetap 12%. Jadi kiblat kita tuh untuk tarif itu tetap 12%. Seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua pengaturan PPN yang diturunkan dari Undang-Undang PPN itu sendiri. Kemudian ya masing-masing ada caranya sendiri untuk menghitungnya seperti itu. Ada yang menggunakan DPP nilai lain, ada yang menggunakan besaran tertentu, ada yang menggunakan tadi 11/12, ada yang langsung dikalikan harga jual, dan lain sebagainya. Yang mana artinya ketika kita berbicara untuk yang sudah ada, maka itu pun tetap merujuk pada aturan yang sudah ada, termasuk tentang cara pemungutan, cara penghitungan, cara penyetorannya. Itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, yang sudah berlaku. Kira-kira seperti itu. Ini adalah aturan tambahan, jadi karena ini aturannya keluar cukup mepet dengan 1 Januari 2025, ya, karena di sini kalau kita lihat di pasal 6, peraturan menteri ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Pertanyaannya adalah apakah kemudian ada masa transisinya? Ya. Apakah ada masa transisinya? Kita lihat di pasal 5. PKP yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Ya, kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir atas penyerahan BKP dimaksud pada pasal 2 ayat 3. Artinya ini adalah untuk barang mewah seperti itu, berlaku ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Ya, di sini kalau kita lihat di sini, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12%. Artinya dia tetap konsekuen dengan Undang-Undang PPN pasal 7 dikalikan dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Seperti itu. Jadi di sini kita posisinya sekarang. Kalau sebelum 1 Januari kan sudah terlewati dan sudah jelas ya, dia 11% dikalikan DPP harga jual. Nah, kemudian untuk yang 1 sampai 31 Januari 2025, karena ini masa transisi, artinya selama periode 1 bulan ini atau 1 masa pajak ini, dia menggunakan tarifnya tetap 12%, tetapi di sini dia masih diberikan bisa kita bilang keringanan seperti itu, bahwa di sini menggunakan DPP nilai lain 11/12 dikalikan dengan harga jual. Dan ingat, ini artinya adalah dia menggunakan DPP nilai lain pada periode ini. Artinya apa? Artinya secara default, kalau kita bicara tentang DPP nilai lain, artinya dia menggunakan faktor pajak 04. Yang mana sebenarnya terkait dengan pengaturan ini akan ada rilis lebih lanjut harusnya dari eh, Dirjen Pajak. Cuma nanti kita akan lihat saja. Cuman kalau kita mengikut ke peraturan yang sudah ada, bahwa DPP nilai lain itu harus menggunakan faktur 04. Seperti itu. Nah, kemudian setelah 31 Januari 2025, bagaimana pengaturannya? Onward-nya. Onward-nya barulah berlaku langsung 12% dikalikan dengan DPP harga jual. Kita lihat di pasal 5 ayat B. Mulai tanggal 1 Februari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana maksud pada pasal 2 ayat 2. Seperti itu. Jadi setelahnya baru berlaku 12% dikalikan DPP harga jual. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Dan nanti akan saya coba jawab sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas saya. Baik, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.